هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini Ana ingin menjelaskan tentang bagaimana sih konsep kita ketika masuk ke dunia digital, gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang, Mas, saya kan sudah punya follower banyak di Instagram. Lantas ngapain saya harus punya website? Ngapain saya harus jualan lewat YouTube? Ngapain saya harus jualan lewat Facebook? Ada juga teman-teman yang kemudian dia sudah punya websitenya bagus, pengunjungnya sudah mulai banyak, lantas dia nggak mau bikin Instagram, nggak mau bikin YouTube, nggak mau bikin Facebook dan sosial media yang lain, gitu. Jadi ada teman-teman yang memang sudah fokus di sosial media, ya, atau mungkin dia subscribernya di YouTube banyak, gitu kan. Terus kemudian nggak mau berpindah ke website, nggak mau berpindah ke Instagram dan lain-lain. Tapi ada juga yang dia ternyata sudah main website, sudah main SEO, sudah main AdWords, tapi dia tidak menggunakan Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk mengoptimasi bisnisnya, gitu. Karena ada dulu juga seperti itu, gitu. Jadi dulu waktu 2015 ya, kalau nggak salah, ya 2015 sampai 2017-18 lah kalau nggak salah. Karena cuman fokus di website menggunakan ilmu SEO dan AdWords. Jadi Ana nggak main YouTube, nggak main Instagram, nggak main Facebook. Kenapa? Karena dulu Ana pikir dengan website aja udah cukup, orderan udah banyak, proyek udah banyak, ngapain harus main Instagram, ngapain harus main YouTube, ngapain harus main Facebook. Bukannya malah bikin capek seperti itu, gitu ya. Nah itu yang terbayang dulu di awal-awal 2015, 16, 17 lah, sampai 18 kalau nggak salah. Padahal ketika nanti antum memang benar-benar mau fokus di dunia digital, mau menggunakan digital ini untuk mengoptimasi bisnis antum, semua harus dikerjakan, gitu. Jadi walaupun sekarang antum sudah punya follower banyak di Instagram, katakan followernya udah 1 juta, 2 juta, 3 juta, antum juga tetap harus wajib menggunakan website. Begitu juga sebaliknya, ketika antum sudah menggunakan website untuk untuk menjalankan bisnis gitu ya, dan orderan proyek atau pengunjungnya sudah mulai banyak gitu ya, tetap antum membutuhkan Instagram, membutuhkan Facebook, membutuhkan YouTube untuk mulai mengoptimasi juga, mulai mengoptimasi website antum gitu. Nah, gimana sih maksudnya Mas gitu ya? Di sini di gambar antum sudah lihat ya, bahwa website itu ada di tengah-tengah, di antara ada organic search, ada paid search, ada social media post, social media ads, email marketing, konten dan blog, link from other site gitu ya. Jadi website itu ada di tengah-tengah antara itu tadi, antara sosial media, antara SEO, AdWords dan lain-lain. Kenapa kok website ada di tengah-tengah gitu ya? Sedangkan sosial media kok ada di pinggir-pinggir? Karena gini, percuma antum punya follower banyak di Instagram, ya, tapi antum nggak punya website nih. Followernya banyak mungkin di Instagram, 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Tapi yang namanya sosial media, mereka punya masa, teman-teman. Punya masa, walaupun ada yang masanya sangat panjang. Contoh gini, dulu kalau memang antum pernah main Friendster, ya, dulu tahun 2008 kali ya, 2008-2009 kali, Ana lupa. Jadi dulu Friendster itu sangat booming sekali sebelum adanya Facebook. Jadi Facebook itu kalau nggak salah masuk di Indonesia itu pas Ana masuk kuliah itu 2008. Jadi Friendster itu mungkin sebelumnya mungkin ya 2005, 6, 7 kali ya, waktu Ana masih SMA. Jadi pertama kali masuk ke kampus itu Facebook booming ya, Ana mulai bikin Facebook kalau nggak salah 2008. Sudah mulai booming. Itu ketika Facebook booming langsung otomatis menggantikan Friendster. Friendster otomatis jatuh, udah nggak dipakai lagi, orang udah nggak menggunakan Friendster lagi. Bayangin kalau dulu antum punya follower di Friendster, apa dulu namanya ya, follower atau apa gitu,
Bayangkan antum punya follower di Friendster itu 1 juta, terus kemudian sekarang Friendster nggak dipakai sama orang lagi, berarti antum akan kehilangan 1 juta follower, di mana 1 juta follower itu kemungkinan akan menggunakan bisnis antum. Itu yang pertama. Sama juga ketika kejadian Twitter ya. Twitter itu 2012 itu booming sekali dulu. Orang tiap hari nge-tweet, orang tiap hari ini sampai muncul seleb tweet, sampai muncul banyak banget orang-orang yang menyukai Twitter gitu ya. Tapi sekarang Twitter mulai tergantikan. Tergantikan oleh apa? Oleh Instagram gitu ya. Jadi begitu dulu Friendster orang beralih ke Facebook, Facebook mulai agak meredup digantikan oleh Twitter gitu ya. Twitter mulai agak meredup, mulai digantikan sama Instagram gitu ya. Dan Instagram sekarang masih booming. Suatu saat mungkin bisa jadi Instagram akan ditinggalin orang. Bisa jadi ya, tapi belum tentu gitu ya. Bisa jadi misalnya orang berpindah dari Instagram ke TikTok gitu ya. Orang berpindah dari Instagram ke TikTok, orang udah nggak main Instagram lagi, sekarang mainnya pada pakai TikTok. Bisa aja terjadi gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Ana sih nggak main TikTok karena ya isinya kayak gituan ya. Jadi nggak main TikTok. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah mengoptimasi sosial media juga dengan website. Jadi kalau antum sudah punya follower banyak di sosial media, ya, antum juga harus membangun website. Karena apa? Karena di sosial media ini suatu saat bisa ditinggalkan. Sehingga orang itu nggak cuma nge-follow sosial media antum doang, tapi nge-follow juga website antum, gitu. Nah, gimana sih sistem follow di website? Biasa kalau di website itu sama sih sebenarnya kayak di YouTube gitu ya, sistemnya kayak subscribe gitu. Jadi nanti kalau orang mau subscribe harus masukkan nama email. Begitu email sudah masuk ke database kita bisa nge-blast email blast gitu ya. Kita bisa melakukan email blast, kita bisa melakukan email marketing. Hampir mirip kayak di YouTube gitu ya. Tapi kalau di website itu kita mengumpulkan alamat email dari si customer gitu ya, atau si calon customer antum. Jadi semakin banyak alamat email yang antum kumpulkan, sama juga ketika semakin banyak follower yang antum dapatkan. Cuman bedanya gini. Kalau sekarang tuh di sosial media, baik itu Facebook, Instagram gitu ya. Kalau antum punya follower 1 juta, ketika antum bikin postingan itu nggak 1 juta orang akan melihat gitu ya. Yang melihat itu ya tergantung engagement antum. Bisa 10%, bisa 5%, bisa 20%, bisa 50% ya. Tergantung dari engagement yang antum lakukan. Engagement itu maksudnya sering-sering ada yang like, komen, sama share. Makanya orang-orang itu kan ngajak antum untuk like, komen, sama share, itu adalah tujuannya untuk melakukan engagement. Semakin tinggi engagement, berarti semakin banyak follower yang akan di reach, yang akan diraih oleh sebuah postingan gitu. Intinya 1 juta follower antum itu nggak akan melihat semua apa yang antum posting. Yang melihat itu biasanya rata-rata 5, 10, 15, 20, 30-an. Sekitaran segitu. Itu karena di Instagram itu ada namanya algoritma AdSrank. Dia yang menyaring orang-orang yang memang sering berinteraksi lah yang akan melihat postingan antum berikutnya gitu. Bayangin kita udah punya 1 juta follower yang lihat postingan kita cuma 10%. Nah, gimana mas caranya agar 100% bisa ngelihat semua, 1 juta orang bisa ngelihat postingan semua? Ya, antum harus ngiklan gitu. Jadi biar 1 juta orang itu ngelihat, padahal kan mereka follower kita. Harusnya kan ketika mereka mau follower kita, kita posting sesuatu, harusnya mereka ngelihat dong. Tapi enggak, itulah uniknya Facebook sama Instagram ya. Mereka membatasi orang untuk melihat postingan dari apa yang dia follow. Cuman maksimal 5, 10, 20, 30% lah gitu. Itu yang disebut dengan AdSrank. Jadi kalau antum mau dilihat oleh 1 juta follower antum semua, itu antum harus ngiklan. Ya itulah pendapatannya si Instagram, pendapatannya si Facebook. Beda kalau antum punya website ya, antum punya website terus kemudian antum punya punya subscriber, punya mengumpulkan alamat email database, itu ada 1 juta email. Ketika antum ngirim email blast ke 1 juta orang, itu 1 jutanya juga akan dapat. Jadi semua email yang ada di situ itu ketika antum blast ya, kirim email 1 juta orang yang di alamat email itu pasti akan dapat alamat email antum, akan dapat email marketing antum. Itu enaknya kalau kita di website gitu. Nah terus berarti ya udah dong mas, berarti kita di website aja dong, nggak usah bikin Instagram, nggak usah bikin YouTube, nggak usah bikin Facebook dan lain-lain. Jangan, tetap walaupun antum punya website, antum juga harus main Instagram, main Facebook, main YouTube. Jadi semacam kita itu website itu adalah kantor pusat,
Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu adalah kantor cabang lah. Jadi mereka itu kan YouTube, Instagram, Facebook itu kan source of traffic. Jadi kita bisa mendatangkan traffic itu dari Instagram, Facebook sama YouTube. Jadi begitu sudah bikin video YouTube, sudah bikin Instagram, sudah bikin Facebook, pastikan di dalamnya itu ada link untuk menuju ke website kita. Jadi poin pentingnya adalah buat website, terus kemudian websitenya ini adalah ibarat kata jadi kantor utama antum, ya, kantor pusat antum. Terus kemudian tetap bikin Instagram, tetap bikin Facebook, tetap bikin Twitter, tetap bikin YouTube, agar mereka itu jadi kantor cabang pembantu lah, atau bisa jadi mereka itu adalah sebagai tempat source of traffic gitu. Jadi semua harus terintegrasi teman-teman. Jadi antum nggak bisa cuman main cuman main website terus kemudian mengandalkan SEO sama AdWords, atau antum cuman main Facebook cuman mengandalkan followers, ya, atau main YouTube cuman mengandalkan subscriber, itu juga nggak bisa. Semua harus terintegrasi dengan baik sehingga antum akan ditemukan dimanapun gitu. Nah, kenapa kok bisa ditemukan dimanapun? Karena gini, karena ada banyak juga orang-orang yang dia mungkin aktifnya cuma di Instagram, dia nggak main Facebook, dia nggak main YouTube, bahkan dia nggak nge-search sesuatu di Google. Itu bisa jadi dia cuman, ya, kerjanya cuma main Instagram, padahal mereka market potensial antum. Ada juga orang-orang, ya, yang mungkin jadi market potensial antum, tapi dia nggak main YouTube, dia nggak main Instagram, dia nggak main Facebook, dia hanya, ya, mencari sesuatu tuh pasti lewat Google misalnya. Nah, ini berarti antum harus punya websitenya. Ada juga orang-orang yang mungkin nggak main Facebook, nggak main Instagram, nggak main Twitter, nggak nge-search sesuatu di YouTube, tapi apa-apa dia larinya ke YouTube gitu. Jadi nggak nge-search apa-apa di Google, dia larinya apa-apa nyarinya di YouTube. Mau nyari apa, baju, mau nyari kontraktor, mau nyari makanan, mau nyari apa, dia pasti nyari review-review dulu di YouTube. Ada orang-orang seperti itu gitu. Sehingga ketika antum menggabungkan semua Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, website dan lain-lain, antum akan menjangkau lebih banyak orang, menjangkau orang-orang yang mungkin nggak main di suatu tempat tapi dia main di tempat lain. Inilah fungsi dari kita mengintegrasikan semuanya. Jangan hanya fokus di Facebook, Instagram. Karena ketika antum hanya fokus di Facebook, Instagram, suatu saat Facebook, Instagram dikalahkan sama TikTok gitu ya, maka antum akan kehilangan follower antum. Jangan pula juga main cuman hanya di website, hanya mengandalkan SEO, hanya mengandalkan AdWords gitu ya, tapi antum nggak main di Facebook sama Instagram. Kenapa? Karena sayang, traffic dari situ nggak antum maksimalkan, atau banyak juga orang-orang yang ketika dia melihat sebuah website, dia takut untuk transaksi di website. Dia biasanya akan melihat review orang-orang dulu di Instagram atau di YouTube atau bahkan di marketplace gitu. Nah, ini Anda belum menyebutkan tentang marketplace ya di sini ya. Di sini salah satunya adalah marketplace. Jadi ketika antum punya website, antum juga tetap harus main marketplace. Marketplace jasa banyak, ada Sejasa, ada BRS ID, ada tukang.com. Marketplace produk ada Bukalapak, ada Tokopedia ya. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada macam-macam. Jadi kalau antum bisnis produk larikan ke sana, kalau antum bisnis jasa larikan ke yang tadi Anda sebutkan. Gitu. Jadi marketplace pun juga harus ada di sini gitu. Jadi semuanya harus terintegrasi, siapapun orang mencari dimanapun ketemunya antum gitu. Itu yang akan membuat antum akan sukses di dunia digital. Selamat praktik, selamat mencoba, selamat aktif di dunia digital. Sampai ketemu di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.